bersama Bapak Amri Oktavian. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Saya di sini akan menanyakan 3 pertanyaan terkait dengan sikap bela negara. Yang pertama, Pak Amri, di era media sosial kita yang sekarang ini, bagaimana cara Bapak melawan hoax dan ujaran kebencian yang biasanya itu bisa memecah persatuan bangsa? Ada 3T: tenang, tidak terpancing, tidak mengikuti sudut pandang mereka. Ya, 3T, tenang, tidak terpancing, dan tidak mengikuti sudut pandang mereka. Baik, yang kedua, bagaimana cara sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk menunjukkan sikap bela negara? Pondasi awal religiusitas. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Religiositas itu yang pondasi paling awal, terutama kita di Kementerian Agama, Pak. Kemudian yang terakhir, Bapak, apa harapan Bapak terhadap generasi muda Indonesia, terutama untuk anak-anak kita sebagai seorang guru ini? Bagaimana harapannya untuk menjaga keutuhan NKRI di masa depan? Untuk bekal awal mungkin cukup 2. Yang pertama, meningkatkan religiusitas. Yang kedua, menanamkan jiwa sosial. Itu ya Pak. Jadi kita berharap agar generasi yang akan datang itu memiliki 2 hal itu ya. Bekal utama. Ya, religiusitas dan juga sikap sosial bermasyarakat. Siap, luar biasa. Terima kasih Bapak Amri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bu Nanda, apa harapan Bu Nanda terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI di masa depan? Saya berharap generasi muda menjadi generasi muda yang cerdas, toleran, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Halo Pak Afel. Pak Afel, di era media sosial, bagaimana cara Pak Afel melawan hoaks dan ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa? Banyak. Yang pertama, verifikasi sumber. 2, periksa data. Terus 3, perhatikan tanda informasi itu palsu atau tidak. Kritis analitis. Edukasi tentu saja. Cek keaslian sumber. Sudah. Oke, terima kasih Pak Afel. Kemudian Pak Afel, bagaimana cara sederhana dari Pak Afel yang bisa dilakukan setiap hari untuk menunjukkan sikap bela negara? Melaksanakan segala sesuatu itu berdasarkan proporsinya. Contohnya adalah kita datang tepat waktu saat melakukan sesuatu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Ibu Adiatul Hasanah. Beliau adalah narasumber dari wawancara kita kali ini. Baik, langsung saja pertanyaan pertama, apa harapan Anda terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI di masa depan? Harapan saya terhadap para generasi muda untuk menjaga keutuhan NKRI, saya berharap sekali mereka bisa menanamkan pada diri mereka terkait moderasi beragama. Di mana moderasi beragama ini memiliki 4 pilar. Yang pertama ada komitmen kebangsaan, kedua ada toleransi, ketiga ada anti kekerasan, dan keempat ada akomodasi budaya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda melawan hoax dan ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa? Untuk menangani hoax dan ujaran kebencian, menurut saya yang pertama kita harus tabayun, yang kedua kita harus edukasi diri dan orang lain, serta mampu menyebarkan narasi positif. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menunjukkan sikap bela negara? Untuk menunjukkan sikap bela negara, karena saya seorang guru, maka saya akan menanamkan pada siswa-siswi saya untuk mencintai bangsa dan negara. Yang kedua, saya akan menanamkan pada siswa-siswi saya terkait nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore Mr. Ali. Baik, selamat sore Pak Fikri. Baik, saya ada sedikit pertanyaan terkait tentang bela negara, Mister. Baik. Untuk pertanyaan pertama, di era media sosial, bagaimana cara Anda melawan hoax dan ujaran kebencian yang bisa memecah belah persatuan bangsa? Oke. Cara yang efektif kita lakukan adalah cek fakta terlebih dahulu kebenarannya bahwa berita tersebut fakta apa tidak. Caranya adalah kita lihat perbandingan dari berita yang lain. Karena segi teknologi kita bisa melihatnya bahwa berita tersebut pasti
akan bisa kita telusuri siapa yang mengeluarkan dan bagaimana akhirnya jika sudah tahu bahwa berita tersebut benar dan tidak, tergantung situasi dari kapan kita harus menanggapi berita tersebut. Jadi tidak langsung percaya dengan berita yang diterbitkan, apalagi berita yang sensitif dengan motif-motif tertentu. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Mister. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menunjukkan sikap bela negara? Oke, kita mulai dengan peduli pada diri sendiri, kemudian peduli dengan lingkungan, serta sebagai seorang guru khususnya akan mengajak anak-anak untuk peduli bahwa mereka ada karena bagian dari sejarah sebelumnya yang telah membuat mereka bisa berada dalam posisi nyaman ini. Pasti mereka ada orang yang telah berjuang sebelumnya, sehingga dengan mempelajari sejarah tersebut mereka akan sadar bahwa mereka harus merasa bangga dan mencintai tanah air mereka untuk menjaganya biar lebih baik. Baik, untuk pertanyaan terakhir Mr. Ali, Baik. apa harapan Anda terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI di masa depan? Oke, generasi muda sedianya harus peduli pada diri mereka sendiri, karena dengan mereka peduli terhadap diri mereka sendiri, otomatis mereka akan bisa menjaga dan bisa menentukan kemana arah masa depan mereka. Dengan mereka tahu arah masa depannya, sehingga mereka bisa memilih dan memilah mana yang bisa dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan untuk mencapai kesuksesan mereka. Karena pada dasarnya nanti untuk menuju Indonesia Emas, mereka lah pada generasi yang sekarang ada di generasi SMP SMA yang akan menjadi tumpuan hidup dan tidaknya bangsa Indonesia. Terima kasih ya Pak, seperti itu. Terima kasih Mr. Ali atas waktunya. Baik. Halo Bu. Halo. Ibu enggak Bu? Tidak. Saya mau tanya-tanya sesuatu boleh? Boleh. Ini tentang bela negara ya Bu, tapi yang ringan-ringan aja. Nah di era media sosial ini, bagaimana menurut Ibu cara untuk melawan hoax dan ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa Bu? Baik, bisa dengan edukasi digital atau literasi digital, sehingga nanti masyarakat bisa lebih berpikir kritis terhadap informasi-informasi yang diserap. Jadi tidak langsung diterima begitu saja, harus ditelusuri kebenarannya. Baik, terus pertanyaan yang kedua ya Bu ya, bagaimana cara sederhana yang bisa dilakukan setiap hari untuk menunjukkan sikap bela negara menurut Ibu aja? Dimulai dari kita sendiri nih Mas, yang paling kecil, misalkan kita bekerja, nah itu harus datang tepat waktu, mengerjakan sesuai deadline, kemudian juga disiplin terkait waktu, kemudian tugas-tugas job desk yang kita lakukan, seperti itu. Dimulai dari diri kita. Oke, terima kasih Bu. Yang ketiga, yang terakhir ya Bu, Iya. apa harapan Ibu terhadap generasi muda Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI di masa depan? Yang pertama, masyarakat ini untuk generasi muda harus mampu untuk berpikir kritis, sehingga bisa untuk memilah-milah mana yang benar, mana yang kurang benar, kemudian juga harus disiplin dan harus berpikir visioner. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Banyak sekali harapan yang diinginkan kepada kita generasi muda di Indonesia sebagai penerus bangsa. Generasi muda diharapkan bisa menjadi pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, toleran, serta bisa menanamkan nilai-nilai dari moderasi beragama. Di tengah derasnya arus informasi dan masifnya penggunaan media sosial, aparatur sipil negara mengemban peran strategis dalam agenda kesiapsiagaan bela negara, bukan dalam ranah bentuk angkat senjata, melainkan melalui perjuangan di ranah digital dengan secara aktif melawan hoax dan ujaran kebencian. Peran ini merupakan manifestasi modern dari bela negara yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan, persatuan, keutuhan bangsa dari ancaman non-militer. Ya, berbagai cara harus kita lakukan di era gempuran media sosial untuk melawan hoax dan ujaran kebencian yang tentunya bisa memecah persatuan bangsa. Jadi mari kita selalu bijak dalam bermedsos dengan cara yang pertama tentunya dengan adanya edukasi digital maupun literasi digital. Kemudian kita juga harus memverifikasi sumber, kemudian periksa data,
dan perhatikan tanda informasi tersebut palsu atau tidak, kemudian adanya kritik analitis, dan juga terakhir kita juga harus cek keaslian sumber tersebut. Terima kasih.